Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Yang terhormat Ibu Nugrahiti Sismulyasih, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah kajian kebahasaan. Serta teman-teman yang saya sayangi, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang baik ini, saya, Muhammad Irsad Zakira Madani, yang akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok satu. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Sebelum masuk ke sesi presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok satu yang terdiri dari Fatin Roha Rafidah, Angzil Suci Alaina, Amita Karmila, dan Rifki Fadila Pasha. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama yaitu Fatin Roha Rafidah untuk menyampaikan materi. Kepada Fatin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya Fatinur Rafidah, izin menyampaikan materi yang pertama yaitu perolehan bahasa anak. Perolehan bahasa atau iktisabul lughah adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi secara alami tanpa disadari dan tanpa pelatihan formal. Jadi, pemerolehan bahasa adalah proses alami anak-anak belajar bahasa tanpa sadar, tanpa latihan, dan tanpa proses formal. Contohnya, anak kecil bisa bicara bahasa ibu hanya dari mendengar dan meniru tanpa belajar tata bahasa dari sekolah. Nah, menurut Lios 1981, pengertian pemulihan bahasa adalah belajar bahasa yang terjadi secara alami, bukan lewat pembelajaran formal. Dan menurut Darjo Wijojo 2003, anak-anak memperoleh bahasa melalui pengalaman alami saat belajar bahasa ibu mereka. Menurut Stroke dan Windows, dikutip dari Masoud Rahimpour, anak-anak mengembangkan bahasa ibu mereka dibantu oleh hakikat bawaan dan lingkungan. Nah, jadi ada dua faktor penting dari bagaimana cara pemerolehan bahasa anak dapat dicapai, yaitu faktor internal atau faktor bawaan dan faktor lingkungan yang dipengaruhi oleh interaksi dan dukungan sekitar, baik interaksi antara anak dan ibu, interaksi antara anak dengan teman-teman sebayanya, pokoknya interaksi lingkungan itu interaksi antara anak itu sendiri dengan lingkungan di sekitarnya. Ya baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Fatin Roha Rafidah atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kedua yaitu Angzil Suci Alaina untuk melanjutkan presentasi. Kepada Angzil, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya Angzil Suci Alaina akan menyampaikan materi tentang tahap perkembangan bahasa anak dan juga gangguan-gangguan yang sering dialami dalam tahap perkembangan bahasa anak. Jadi, perkembangan bahasa pada anak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tahap pralinguistik yang dimulai dari 0 sampai usia 12 bulan atau 1 tahun. Jadi pada tahap pralinguistik, bayi berusia 0 sampai 2 bulan itu sudah dapat berkomunikasi dengan orang tuanya melalui tangisan. Jadi semisal dia merasa sakit atau ingin minum susu, dia akan menangis untuk memberitahu kepada orang tuanya. Lalu pada usia 2 sampai 6 bulan, mereka mulai mengeluarkan suara vokal sederhana atau disebut sebagai cooing. Itu contohnya seperti O gitu atau A mulai ya kayak gitu. Lalu memasuki usia 6 sampai 10 bulan, bayi mulai yang namanya babbling atau mengoceh dengan mengulang suku kata sederhana misalnya baba seperti itu atau mama seperti itu. Lalu pada usia 10 sampai 12 bulan, anak mulai meniru intonasi orang tua dan dapat memahami kata sederhana seperti tidak atau kalau mau pergi gitu bisa mengucap dada seperti itu. Setelah itu, anak akan masuk dalam tahap linguistik. Jadi tahap linguistik itu adalah tahapan setelah tahap pralinguistik. Biasanya dimulai atau masuk saat
anak usia 1 tahun. Jadi saat anak sudah berusia 1 sampai 1,5 tahun, mereka akan memasuki yang namanya tahap holofrastik, yaitu penggunaan satu kata untuk mewakili maksud penuh. Misalnya, kata mama yang dapat berarti berbagai hal tergantung konteksnya. Kemudian pada usia 1,5 sampai 2 tahun, anak memasuki tahap dua kata, di mana mereka mulai menyusun kalimat sederhana seperti mau susu ketika dia sudah merasa haus. Selanjutnya, pada usia 2 sampai 3 tahun, anak berada pada tahap kalimat telegram atau menggunakan 2 sampai 3 kata inti tanpa imbuhan. Misalnya, adik makan roti atau aku mau jalan. Lalu memasuki usia 3 sampai 4 tahun, anak mulai mengalami perkembangan tata bahasa awal. Mereka mulai menguasai kalimat yang lebih panjang, mengenal kata hubung seperti dan atau karena. Lalu memasuki usia 4 sampai 6 tahun, bahasa anak mulai berkembang semakin kompleks. Anak sudah dapat menggunakan kalimat lengkap dengan susunan subjek, predikat, dan juga objek. Namun, tidak semua anak itu akan mengalami perkembangan bahasa yang sama. Ada beberapa anak yang mungkin mengalami hambatan-hambatan atau gangguan dalam pemerolehan bahasa mereka. Boleh dilanjut slide-nya? Di sini ada beberapa gangguan-gangguan yang sering dialami oleh anak dalam proses pengembangan bahasa mereka. Yang pertama, di sini ada disfasia, yaitu keterlambatan dalam mengucap kata bermakna meskipun respon pemahaman mereka sudah baik. Contohnya, ada seorang anak berusia 4 tahun. Dia sudah memahami instruksi dari orang tuanya ketika orang tuanya bilang untuk tolong ambilkan bola. Dia sudah paham, namun ketika ingin menyampaikan sesuatu, ia hanya bisa mengucapkan 1 atau 2 kata yang tidak jelas. Lalu yang kedua, di sini ada sindrom Asperger. Sindrom Asperger adalah salah satu gangguan perkembangan yang termasuk dalam spektrum autisme yang ditandai dengan hambatan interaksi sosial dan kesulitan komunikasi nonverbal. Contohnya adalah ada seorang anak berusia 7 tahun. Dia sangat pandai dalam menghafal nama-nama planet dan juga fakta astronomi. Namun, ia kesulitan menjalani pertemanan karena tidak tahu bagaimana memulai percakapan dengan teman sebayanya. Saat berbicara, ia sering menatap ke arah lain dan tidak memahami bahasa tubuh lawan bicara. Lalu yang ketiga, di sini ada gangguan multisystem development. Ini adalah salah satu bentuk kelainan perkembangan yang muncul pada masa bayi atau balita. Kondisi ini menyerupai spektrum autisme, tetapi memiliki ciri khas berupa gangguan pada beberapa aspek perkembangan sekaligus, khususnya komunikasi, interaksi sosial, serta respon terhadap rangsangan sensorik. Lalu yang keempat, di sini ada gangguan disintegratif masa kanak-kanak atau sering juga disebut sebagai childhood disintegrative disorder. Ini adalah kondisi di mana anak awalnya berkembang normal, namun kemudian kehilangan kemampuan bahasa, sosial, dan juga motorik yang telah dikuasainya. Baik, sepertinya cukup di situ materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anzil Suci Alaina atas penyampaian materinya. Berikut saya persilakan kepada pemateri ketiga, yaitu Amita Karmila, untuk menyampaikan materi. Kepada Amita, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya adalah teori pemerolehan bahasa. Menurut Nur Hasanah 2015, terdapat 5 teori dalam pemerolehan bahasa. Pertama ada teori nativis. Teori nativis menyatakan bahwa manusia sejak lahir sudah memiliki kemampuan berbahasa dan lingkungan tidak berperan dalam proses pembelajaran bahasa. Chomsky dalam Chair 2009-222 berpendapat bahwa tidak hanya kompleks, tetapi juga sering mengandung kesalahan dan penyimpangan dalam penggunaannya. Contohnya, dari teori nativis ini, bayi mengucap kata ibu ataupun ayah tanpa diajarkan karena sudah memiliki kemampuan berbahasa bawaan. Kedua, ada teori kognitif. Teori kognitif berpendapat bahwa setiap manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk aktif berinteraksi dengan lingkungan mereka melalui bahasa.
Jan Peach dalam Cair 2009-223 menyatakan bahwa bahasa tidaklah terpisah dari kemampuan lainnya, melainkan merupakan salah satu hasil dari kematangan dalam kognisi. Contoh teori kognitif, anak berkata airnya dingin setelah menyentuh air es dan memahami makna dari kata dingin. Ketiga, ada teori pragmatik. Teori pragmatik menjelaskan bahwa manusia belajar bahasa untuk bersosialisasi. Teori ini menekankan bahwa anak-anak mempelajari bahasa melalui interaksi sosial dan konteks yang membantu mereka memahami dan menggunakan bahasa dengan tepat berdasarkan situasi sosial. Contoh dari teori pragmatik, ketika anak menunjuk kulkas sambil berkata minum, untuk meminta minum. Selanjutnya, teori keempat ada teori interaksional. Teori interaksional menyatakan bahwa bahasa adalah hasil gabungan dari faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Ruti J. Kapoor 2010-88 menyebutkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi perkembangan bahasa anak ketika belajar bahasa pertama, antara lain faktor usia, faktor kesehatan, faktor perbedaan jenis kelamin, faktor kecerdasan, dan faktor milieu. Contoh dari teori interaksional ini sendiri, anak berkata ayam makan, lalu orang tua menanggapi dengan iya ayam sedang makan. Melalui interaksi ini, anak memperoleh kosakata baru. Teori terakhir ada teori behavioris. Teori behavioris berpendapat bahwa manusia mempelajari bahasa melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan, mereka menolak menganggap bahwa anak memiliki peran aktif dalam pembelajaran bahasa atau bahwa anak tersebut mencapai kematangan tertentu. Cair 2009-222. Contoh teori behavioris ini sendiri yaitu anak meniru kata mainan dan orang tua memberi pujian sehingga anak terdorong untuk mengulanginya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Amita Karmila atas penyampaian materinya. Terakhir, saya persilakan kepada pemateri keempat, yaitu Rifki Fadila Pasha, untuk menyampaikan materi. Kepada Rifki, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Irsyad. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadil Pasha. Di sini saya akan menyampaikan faktor yang memengaruhi perolehan bahasa anak. Ada 4 faktor, yaitu 1. Faktor biologis. Faktor biologis adalah berkaitan dengan kondisi fisik dan neurologis anak, seperti fungsi otak, pendengaran, dan organ bicara. Anak yang memiliki gangguan pendengaran atau kelainan neurologis cenderung mengalami hambatan dalam perolehan bahasa. 2. Ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah interaksi sosial dan stimulasi verbal dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan kaya bahasa, misalnya sering diajak berbicara, dibacakan buku, dibacakan dongeng, cenderung lebih cepat menguasai bahasa. Oke. Faktor yang ketiga adalah faktor kognitif. Faktor kognitif adalah kemampuan berpikir dan memproses informasi saat berperan dalam memahami dan menggunakan bahasa. Anak dengan perkembangan kognitif yang baik akan lebih mudah memahami struktur bahasa dan kosakata. 4. Ada faktor sosial dan emosional. Faktor sosial dan emosional adalah hubungan emosional yang aman dan hangat dengan orang dewasa mendorong anak untuk lebih aktif berkomunikasi. Anak yang merasa dihargai dan didengarkan akan lebih termotivasi untuk berbicara dan berekspresi. Saya sudah selesai. Akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rifki Fadila Pasha telah menyampaikan materinya dengan baik. Sebelum mengakhiri presentasi ini, izinkan kami menyimpulkan materi yang telah kami sampaikan. Akan saya sampaikan sendiri, yaitu pemerolehan bahasa adalah proses alami yang dipengaruhi oleh kemampuan bawaan dan lingkungan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan dan dipengaruhi oleh faktor biologis, kognitif, dan sosial. Untuk mengoptimalkannya, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan stimulasi yang tepat berdasarkan pemahaman terhadap beragam teori yang ada.
Dengan berakhirnya penyampaian materi, maka berakhirlah pula presentasi kita pada hari ini. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Istimewa, wabarakatuh. istimewa.